Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai temperatur. Perkenalkan, nama saya Rifamdi Imsak dari Institut Teknologi Budi Utomo dengan nomor induk mahasiswa 241710150043. Oke, pada kali ini kita akan membreakdown 5 poin. Yang pertama, definisi. Yang kedua, termometer. Yang ketiga, skala suhu Kelvin dan Rentgen. Yang keempat, skala Celsius dan Fahrenheit. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu definisi. Temperatur adalah sifat fisik yang menunjukkan tingkat panas atau dingin suatu benda. Kita tidak bisa mengukurnya langsung dengan indera, tapi bisa diketahui melalui perubahan sifat lain seperti volume atau tahanan listrik. Dua benda dikatakan memiliki temperatur sama jika sudah mencapai keseimbangan termal. Tidak ada lagi perpindahan panas. Prinsip ini dijelaskan oleh hukum nol termodinamika yang menjadi dasar penggunaan termometer untuk pengukuran suhu. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu termometer. Setiap benda yang memiliki sifat terukur yang berubah seiring perubahan suhu bisa digunakan sebagai termometer. Sifat yang berubah akibat suhu disebut sifat termometrik, atau dalam kata lain thermometric property. Dan zat yang memiliki sifat tersebut disebut zat termometrik, atau yang kita sebut thermometric substance. Kita lanjut untuk model termometer yang pertama, yaitu termometer cairan dalam kaca. Tahu dalam bahasa Inggrisnya liquid in glass thermometer. Termometer ini terdiri dari tabung kapiler kaca dengan bola di ujung berisi cairan seperti alkohol atau merkuri. Kita bisa lihat dari sini, ini adalah tabung kapiler kaca, dan yang ini adalah berisi cairan alkohol atau merkuri. Ketika kita tempelkan kepada benda uji, maka cairan alkohol atau merkuri ini akan mengikuti temperatur benda uji tersebut. Apabila benda uji tersebut dingin, maka cairan alkohol atau merkuri ini akan menunjukkan temperatur yang rendah, dan sebaliknya. Ketika suhu naik, cairan mengembang dan naik di tabung kapiler. Panjang kolom cairan yaitu L tergantung pada suhu. Jadi L adalah sifat termometriknya. Termometer jenis ini umum digunakan, tapi akurasinya terbatas untuk pengukuran yang membutuhkan ketelitian tinggi. Kita lanjut, termometer hambatan listrik, atau yang bisa kita sebut resistance sensor. Sensor hambatan listrik atau resistance sensor bekerja berdasarkan prinsip bahwa tahanan listrik suatu bahan berubah seiring perubahan suhu. Ketika suhu meningkat, atom-atom dalam bahan bergetar lebih kuat, sehingga memengaruhi aliran elektron dan mengubah nilai tahanannya. Jika bahan yang digunakan adalah logam seperti platinum, nikel, atau tembaga, maka sensornya disebut RTD atau Resistance Temperature Detector. Kita lihat pada contoh, yaitu ini. Ini adalah model sensor hambatan listrik. Nah, ini yang kita sebut sensor RTD, Resistance Temperature Detector. Nah, ini yang kita tempelkan kepada benda uji. Nah, hasilnya akan dibaca pada
indikator digital seperti ini. RTD memiliki keunggulan dalam hal akurasi dan kestabilan jangka panjang, karena logam-logam tersebut memiliki hubungan linier yang cukup baik antara suhu dan resistensi. Oke, kita lanjut. Termometer radiasi. Radiation thermometer or optical pyrometer. Termometer radiasi adalah alat ukur suhu yang bekerja dengan mendeteksi radiasi panas yang dipancarkan oleh suatu benda tanpa perlu melakukannya kontak langsung. Oke, ini adalah contoh dari termometer radiasi. Nah, ini ujung ini adalah sensor radiasi yang kita arahkan ke benda uji. Kita tidak usah langsung menempelkan alat termometer ini ke langsung benda uji. Kita hanya mengarahkan sensor ini ke arah yang mau kita ukur temperaturnya. Setiap benda yang memiliki suhu di atas 0 mutlak memancarkan energi radiasi, dan jumlah radiasi tersebut bergantung pada suhu permukaannya. Dengan mengukur intensitas radiasi ini, termometer dapat menentukan suhu benda secara akurat. Prinsip ini sangat berguna untuk mengukur suhu benda yang berada jauh, bergerak cepat, atau berada pada kondisi ekstrim, di mana penggunaan sensor sentuh tidak memungkinkan. Jadi ini keunggulannya yaitu tidak langsung menyentuh pada benda uji yang kita mau uji. Dalam hal ini mungkin misalnya kita mau memasak air. Nah, kita kan nggak mungkin menempelkan alat ukur ke air yang mendidih. Nah, kita punya solusi untuk itu, yaitu menggunakan termometer radiasi ini. Kita hanya mengarahkan termometer radiasi ini ke air yang mendidih tersebut, maka kita dapat mengetahui berapa temperatur yang kita inginkan. Kita lanjut. Skala suhu Kelvin dan Rankine. Skala Kelvin merupakan skala suhu absolut termodinamika yang memberikan definisi suhu yang berlaku untuk seluruh rentang suhu, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Satuannya adalah Kelvin, yang menjadi satuan dasar standar internasional untuk suhu. Pada skala ini, 0 Kelvin merupakan suhu terendah yang mungkin ada di bawah itu. Suhu tidak terdefinisi karena gerak partikel benar-benar berhenti. Untuk mengembangkan skala Kelvin, dibutuhkan pemahaman tentang hukum kekekalan energi dan hukum kedua termodinamika. Selain Kelvin, ada juga skala Rankine, yaitu derajat Rankine yang digunakan untuk sistem imperial dalam negara Amerika. Hubungan antara keduanya dinyatakan dengan rumus temperatur derajat Rankine sama dengan 1,8 dikali temperatur Kelvin. Baik Kelvin maupun Rankine sama-sama disebut skala suhu absolut, sedangkan Celsius dan Fahrenheit yang kita bahas berikutnya ini adalah skala empiris yang masih umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke Celsius dan Fahrenheit. Poin yang keempat, skala Celsius dan Fahrenheit. Skala suhu Celsius menggunakan satuan derajat Celsius yang memiliki besaran yang sama dengan Kelvin. Dengan demikian, perbedaan suhu identik pada kedua skala. Namun titik nol pada skala Celsius digeser ke 273,15 Kelvin, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan berikut antara suhu Celsius dan suhu Kelvin. Oke, kita terdapat rumus di sini. Temperatur derajat Celsius sama dengan temperatur derajat Kelvin dikurangin 273,15. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada skala Celsius, titik triple air adalah 0,01 derajat Celsius, dan bahwa 0 derajat Kelvin berkorespondensi dengan minus 273,15 derajat Celsius. Kita lanjut. Derajat dengan ukuran yang sama seperti skala Rankine digunakan dalam skala Fahrenheit, tetapi titik nolnya digeser menurut
hubungan, yaitu temperatur derajat Fahrenheit sama dengan temperatur derajat Rankine minus 459,67, atau temperatur derajat Fahrenheit sama dengan 1,8 kali temperatur derajat Celcius ditambah 32. Persamaan ini menunjukkan bahwa suhu Fahrenheit di titik S 0 derajat Celcius adalah 32 derajat Fahrenheit. Dan dari titik uap 100 derajat Celcius adalah 212 derajat Fahrenheit. 100 derajat Celcius atau Kelvin antara titik S dan titik uap berkorespondensi dengan 180 derajat Fahrenheit atau Rankine. Kita lanjut ke terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu temperatur adalah sifat fisik yang menunjukkan tingkat panas atau dingin suatu benda dan tidak dapat diukur secara langsung oleh indera manusia. Hanya dapat kita ketahui menggunakan alat bantu, yaitu termometer, yaitu melalui perubahan sifat lain seperti volume atau tahanan listrik. Prinsip keseimbangan termal, hukum nol termodinamika, menjadi dasar pengukuran suhu di mana dua benda dikatakan memiliki suhu sama jika tidak ada lagi perpindahan panas di antara keduanya. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu berdasarkan perubahan sifat termometrik seperti termometer cairan dalam kaca yang tadi kita sudah bahas. Yang kedua, sensor hambatan listrik, tadi menggunakan sensor RTD. Yang terakhir, termometer radiasi. Poin yang terakhir, setiap jenis termometer memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga pilihannya disesuaikan dengan kebutuhan pengukurannya seperti akurasi, kondisi lingkungan, dan jenis benda yang kita ukur. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk audiensi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ada kata-kata dari saya. If you're tired, learn to rest, not to quit. Yang artinya, jika kamu lelah, belajarlah untuk beristirahat, atau sejenak kita beristirahat. Jangan untuk keluar, atau jangan menyerah. Intinya tetap semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.